Ketika dikabari bahwa Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, sakit dan aktivitas kenegaraannya digantikan adiknya yang wanita, maka para analis intelijen pertahanan mulai melakukan pembahasan mendalam. Di dalam serial narasi cara cerdas bernegara, memberikan pelajaran bernegara bagi kaum milenial dan generasi Zoomer paling enak dengan data dari negara internasional. Sehingga ketika dirinya membandingkan dengan pemerintahan Indonesia saat ini, mereka bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya. Penting untuk membandingkan dan menganalisa sehingga tahu ini Indonesia baik, ini Indonesia jelek, ini pejabatnya jelek, ini pejabatnya punya agenda karena kaki tangan asing, ini pejabatnya punya ideologi yang mementingkan asing, ini pejabatnya tidak pro swasta, ini rakyatnya belum paham sehingga dimanfaatkan oleh pejabat, dan berbagai pengetahuan dasar bernegara lainnya yang kelak ketika mereka menjabat, para generasi muda ini bisa langsung menjalankan fungsinya dengan mengambil hal terbaik dari berbagai informasi. Kembali ke Korea Utara, terpesonanya banyak pejabat akan suksesnya komunis Cina membangun negara Cina yang dipropagandakan hasil sisi megapolitan dan sukses materi pencapaian apa yang Tiongkok bangun dalam 30 tahun terakhir ini ternyata tidak memberikan arah atau pelajaran yang baik. Bahwa ada pejabat teras Indonesia mengatakan komunis itu menyatukan Cina dan dibutuhkan Tiongkok untuk menyatukan 1,4 miliar penduduk. Lalu dia melanjutkan, itu yang kita lakukan sehingga tidak ada kritik yang tidak perlu, sehingga pemerintah bisa mendeliver, sehingga kemiskinan bisa diselesaikan di Cina. Oke bos, maksudmu apa? Komunis itu bagus gitu? Korea Utara itu komunis juga bos. Rakyatnya miskin-miskin, padahal rakyatnya taat dan takut sama dewa mereka yaitu Presiden Kim Jong-un. Sudahlah bos, jangan muji-muji komunis, jangan terlalu memuja Tiongkok. Tuh kan, ngomong Korea Utara jadi muter-muter gara-gara lu terlalu cinta Tiongkok, padahal lu cinta cuannya doang kan? Ya begitulah manusia kalau ideologinya cuan, lupa sama nasionalisme. Bagi banyak pengamat, Kim Jong-un, sang cucu pendiri Korea, Kim Il-sung, hidup hedonis sejak kecil, bukanlah merupakan seorang yang mempunyai ideologis komunis murni seperti kakeknya secara spirit. Dia, si Kim Jong-un itu, sudah merupakan manusia oportunis di negara komunis. Mao Zedong, pemimpin Cina, memelihara Kim Il-sung dan memelihara dendam Korea Utara terhadap Korea Selatan serta Amerika. Mao memberikan segalanya agar Kim Il-sung berkuasa, juga membangun aliansi kekomunisan agar komunis punya banyak etalase. Oh ya, sekedar mengingatkan, si Bosman ini sejak 2018 sudah mengatakan perang dagang Amerika Tiongkok sesungguhnya adalah perang ideologi antara komunis dan demokrasi. Karena itu jauh-jauh hari itu juga kita mengingatkan hati-hati miring kesiapannya karena bisa diartikan mendukung ideologi tersebut. Ketika Deng Xiaoping berkuasa, Ronald Reagan berada di posisi seberang mulai menekan Tiongkok. Amerika akan membantu ekonomi Cina kalau mengadaptasi demokrasi di Tiongkok dalam 40 tahun ke depan. Dan 40 tahun ini seharusnya sekarang ini. Dan Deng Xiaoping saat itu setuju. Amerika mulai masuk, namun di tahun 90-an pertengahan globalis cabal mendompleng Demokrat Clinton mempunyai skenario lain dibungkus dengan propaganda global supply chain, di mana ada banyak hal yang dilakukan dengan strategi global supply chain ini. Pertama, membuat dunia saling ketergantungan. Kemudian setiap negara atau wilayah dimanfaatkan kekuatannya sehingga produk bisa murah dan banyak. Dan pastinya menciptakan ketergantungan akan dolar dengan ekosistem yang diciptakan sangat rumit tersebut. Payment system harus menggunakan mata uang dolar yang disebut multinational currency. Masuknya Xi Jinping dalam jajaran puncak Partai Komunis Cina di awalnya membantai lebih dari 1 juta anggota partai dengan alasan korupsi. Namun banyak yang mengetahui itu bagian dari genosida, pembasmian lawan politiknya yang mendukung demokrasi di Tiongkok. Dibantai ini bukan dibunuh semua, tapi ribuan yang dihukum mati dan sisanya dicopot jabatan politiknya, jabatan partainya, sehingga jadi warga biasa tidak boleh menggunakan sarana umum transportasi dan lain sebagainya untuk jangka panjang. Strategi Xi Jinping adalah Tiongkok akan menguasai dunia, dan untuk pertama kali dalam sejarah Tiongkok menantang hegemoni tertinggi saat ini yaitu Amerika. Amerika di bawah Obama kemarin, dia adalah orang yang humanis. Amerika lalai membangun nasionalismenya. Kemudian Hillary, kaki tangan globalis cabal, mencoba memperpanjang kekuatan mereka. Namun entah bagaimana, si ontohot Trump yang memimpin. Dunia tersadar permainan Tiongkok. Amerika dalam negerinya tersentak dengan permainan Tiongkok. Namun globalis cabal tidak suka niat mereka dan permainan mereka dibongkar Trump dan bahkan dijatuhkan. Sekarang Biden dan Kamala melawan Trump. Sekitar 70 hari lagi perang itu terjadi, Pilpres Amerika, di mana perang tersebut sesungguhnya adalah antara patriotis nasionalis melawan globalis liberal. Jadi kalau kita bisa simpulkan diskusi kita kali ini, runtuhnya Uni Soviet dengan gerakan 13 Shadow Man-nya Reagan di tahun 1991
puncaknya kemudian adalah reunifikasi Jerman Timur dan Jerman Barat akan diulangi lagi oleh Trump kali ini. Trump ini mengidolakan Reagan sejak tahun 80-an akhir, sehingga kampanye Reagan sama dengan kampanye Trump, yaitu Make America Great Again. Juga digunakan strategi mengelola negaranya sama, yaitu anti-komunis. Amerika akan membuat komunis Cina menjadi negara demokrasi, dan Trump lakukan ini sekarang. Kemudian dengan sakitnya Kim atau bahkan meninggal, maka kemungkinan besar akan terjadi reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan yang menyimbolkan runtuhnya komunisme sekali lagi dimenangkan oleh demokrasi menjadi mercusuarnya Amerika dan Trump. Untuk Indonesia, mudah-mudahan nggak cemen ya pejabatnya melihat peta dunia dan hati-hati miring ke siapanya. Iya, tahu kalian bilang sih negara kita bebas aktif, tapi jangan sampai urutan sejarah terulang kembali. Pertama, Soviet runtuh, kemudian reunifikasi Jerman, kemudian resesi ekonomi tahun 97 dengan hitman-nya menumbangkan pemerintah yang tidak nurut. Ayolah, main cantik wahai pejabat.